laki-laki. Mengapa kamu membawa firman Tuhan kepada burung ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Wanita. Lagi-lagi, ambillah tongkat itu dan engkau dan anak kamu harus menyuruh umat itu berkumpul kapan-kapan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi umat itu serta ternaknya. Enggak.
Lanjut, Pak. Lanjut. Halo. Gak kerasa kan? Jadi kamu tak putar ya, pikir kita sendiri. Agak sekali lagi 1, 2. Oh iya, siap-siap. Oh itu nomornya. Nah. Sini. Ayo cepetan kalau ada mobil naik. Di sini. Oke. Halo Bro Masdi. Sorry. Ini Brozia. Oh, di Brozia. Sebetulnya Brozia nggak ada di sini. Soalnya Brozia itu komodo. Komodo. Kalau saya unta berarti bro? Saya komodo. Ini aku video ini. Video. Weh. Ayo Nazaret kumpul. Kamu beri depan unta, depan laut. Cepat beri berapa? هاي السلم، هاي الكواليس، هاي العضلات، هاي العصب، مش تقول لي فيصل لافي، مش تقول لي فيصل لافي، هاي العصب معقاب مشكلة معقاب ركب عليه عجلة يسوي حاله. كلام فوق رجع. شوف. ايه لا خلاص صار. خلينا نشوف يطلع ولا ما يطلع بس. Dibagi 4 pertama. Jadi umurnya 9 tahun. Tingginya 40 meter, lebarnya 26 meter. Sprinter ini Bapak Ibu yang kalau kita lihat banyak detailnya dari luar. Ada banyak Romawi Yunani dari Mesir, dari Mesopotamia juga yang itu Assyria sama Babilonia. Semua dikumpulkan oleh orang lokal menjadikan satu tempat terdekorasi dan terdetail. Nah, kita mulai dari lantai bawah Bapak Ibu. Ada 6 pilar Romawi di bawah, 2 pilar bebas di tengah, 2 kanan dan 2 kiri. Di antara 2 pilar kanan dan 2 pilar kiri ada orang sama kudanya. Yang di sebelah kanan menghadap ke arah timur, yang di sebelah kiri menghadap ke arah barat. Yang di kanan Bapak Ibu untuk mengantar roh yang baik ke surga, yang di sebelah kiri untuk mengantar roh yang kurang baik ke neraka. Karena biasa dulu mereka percaya bahwa surga berada di timur, neraka berada di barat. Yang di kanan namanya Castro, yang di kiri namanya Belo. Castro dan Belo adalah mitologi Yunani. Nah, di atas pilarnya Bapak Ibu di tengah ada segitiga yang dulu dalam atau di tengah segitiganya ada kepala perempuan, rambutnya ular-ular rusa. Nah, kita pindah ke lantai atas. Lantai atas Bapak Ibu 6 pilar Romawi juga di depan. Di antara 2 pilar kanan dan 2 pilar kiri ada perempuan berseragam tentara memegang senjatanya di atas kepalanya. Sudah siap untuk melindungi tempat ini. Jadi Bapak Ibu, perempuan ini namanya Wonder Woman atau Amazonian.
Nah, di tengah ada setengah lingkaran didekorasi oleh Isis, dewi kehidupan dan dewi kematian dari Terima kasih. Dingin nggak turun? Wih, udah kayak apa kau manjat-manjat kau? Mana kameranya? Mana sini foto saya? Kayak gini. Dari bawah susah. Kayak gini. Indonesia. Kalau rambutan kayak Indonesia. Tiga tuh. Kalau mobilnya ingat, jemput kalau Mantap. Oma dadanya Oma. Dadanya. Oma. Bye-bye, selamat siang. Saya Bro, yang kacamata ini bro, jangan masuk ini bro. Teroris ini. Teroris bro. Hah? Teroris beribadah kita. Ayo mari Bapak Ibu. Bagaimana Pak Edison? Bagaimana stabilitas keamanan negara kita Pak Edison kira-kira? Saya ingin tahu nih, bagaimana pendapat Bapak Edison? Khusus ini menjelang pemilu ya. Iya, bagaimana? Memang perlu tindakan-tindakan yang representatif dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Oke. Supaya sampai kita kepada tujuan pemilu yang damai. Wah, siap komandan. Kalau begini kok bijak sekali Pak. Kalau nggak ada kamera kok. Justru itu. Jadi dibutuhkan memang tindakan-tindakan yang, tapi jangan represif. Harus arahnya kondusif. Mantap. Begitu. Jadi selamatlah buat Indonesia. Jaya selalu, Nasret mendukungnya. Wah, terima kasih Pak. Nah, tanpa Nasret mungkin bangsa ini tidak bisa seperti ini mengenal. Wih, jangan gitu dan jangan bawa dasar itu. Dan dikasih nama konstruksi pada monumennya. Jadi Bapak Ibu, kita sangat jelas kita bisa baca di depan Paus Yohanes Paulus kedua, terus di bawah sudah tulisannya tanggalnya 20 Maret 2000. Di bawah lagi ada tulisan Latin, Onus Deus Pater Omnium Super Omnes. Artinya satu Tuhan, Bapa semua segalanya. Nah, Bapak Ibu, monumennya kalau kita bisa lihat, sebetulnya monumen ini Bapak Ibu cuma satu batu. Dipotong dari kakinya Gunung Nebo, terus dibawa ke puncaknya. Kan ceritanya Musa juga dari kakinya Gunung Nebo sendiri mendaki gunungnya sampai puncaknya. Jadi dibawa batunya juga dari kaki Gunung Nebo sampai puncaknya, lalu dibahat. Ujung kanannya kelihatan lembar-lembar Alkitab Bapak Ibu ya. Ini lembar-lembar Alkitab. Terus di ujung kiri ini ada 3 kepala. Kepala Yesus, ya, kepala Musa di tengah, dan di bawah kepala tapi tidak ada muka, tidak ada detailnya karena ini simbolnya Prophet Muhammad. Tiga-tiganya Yesus, Musa, dan Muhammad pernah berada di sini. Tiga-tiganya Yesus, Musa, dan Muhammad menginjak tanah Yordania. Jadi Yordania negara satu-satunya yang 3 profet utama atau Yesus, Musa, dan Muhammad pernah menginjak tanahnya. Nah, Bapak Ibu, di bawah tuh ada 3 tuh. Di bawah ada 3. 3 siapa? Yohanes Pembaptis, Elia, dan Elijah. Elia dan Elijah. Kan tiga-tiganya juga ceritanya
di dalam Quran. Ada Quran. ini baru, ini umurnya 2000. Ini dari tahun 2000. Kalau dari nih saya mau cerita Bapak Ibu. Kalau orang Muslim cerita Musa dan nama Musa sudah tersebut di Al-Quran banyak kali. Nama Musa tersebut di Al-Quran 125 kali ya Bapak Ibu. Nama Yesus tersebut di Al-Quran 30-an kali. Nama Muhammad tersebut di Al-Quran pasti jauh lebih banyak kan? Cuma 5 kali. Hanya 5 kali. Nama Muhammad tersebut di Al-Quran hanya 5 kali. Jadi 2/3 Al-Quran itu cerita Musa, cerita keluaran bangsa Israel, cerita Musa dan Fir'aun, cerita makanan, cerita Musa mendaki gunung untuk menerima 10 perintah Allah, cerita Musa dan tongkatnya menjadi ular. Itu sudah tersebut semuanya di Al-Quran. Yang tidak tersebut di Al-Quran yaitu Musa meninggalnya di mana. Yesus tersebut di Al-Quran berkali-kali. Yang tidak tersebut yaitu Musa meninggalnya di mana. Jadi nggak tertulis di Al-Quran meninggalnya Musa di mana. Makanya Bapak Ibu, orang Muslim juga mengikuti apa yang tersebut di Perjanjian Lama bahwa Musa meninggalnya di puncak Gunung Nebo. Kita lihat atau mungkin di high season Bapak Ibu sering kita lihat banyak grup Muslim juga yang datang di sini membangun juga situs ini. Gunung Nebo, Mount Nebo, Siaga, Pisgah atau Pergunungan Abarim, ini semua nama untuk tempatnya sama. Situs ini Bapak Ibu, dulu yang punya gunung ini orang lokal. Ketika mereka gereja Fransiskan menemukan peruntuhan di puncak Gunung Nebo, ada peninggalan dari masa Byzantium, ada gereja. Jadi gunung ini dikasih gratis ke gereja Fransiskan. Dari 1920-an sampai hari ini Bapak Ibu, udah hampir 100 tahun yang menjaga dan mengatur situs ini adalah gereja Fransiskan. Dan gereja Fransiskan di Timur Tengah, pusatnya di Yerusalem. Makanya kita lihat di sana di belakang Franciscan Custody of the Holy Land, Mount Nebo, atau dari masanya Musa atau dari masa Islam. Dan kami menemukan di sini hanya peninggalan biara-biara dan gereja dari masa Byzantium. Makanya di situ tulisannya Christian Holy Land. Jelas Bapak Ibu? Ya Pak. Itu patung kan ada 3 ya. Tuhan Yesus, Musa, sama Nabi Muhammad. Ini simbol karena di dalam agama Islam tidak boleh menggambarkan manusia di batu atau di kayu. Ya. Pertanyaannya, Ya. apakah bangsa Yordania mengakui Tuhan Yesus? Mengakui Yesus sebagai nabi, profet. Oh, Nabi Isa. Karena ya mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, kita terbuka. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan Nebo ya. Oke, Horas Pak Edison. Horas. Nah ini dari Mount Nebo atau puncak Gunung Nebo, saya mau coba jelaskan dan yakinkan supaya kita bahwa menghadapi pemilu yang akan dalam waktu dekat kita akan memasuki masa pemilu ini, percaya situasi akan kondusif. Kita harus yakin, optimis, kondusif. Di bawah kendali Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri akan mampu memaksimalkan suasana di Indonesia itu. Apa indikasinya? Kita lihat bagaimana dia memanage perbedaan itu menjadi kekuatan untuk bersatu menuju Indonesia maju. Percaya deh, Indonesia itu akan lebih baik ke depan. Dengan catatan, mari kita bangun persatuan di antara perbedaan yang ada sekarang. Bukan menjadi tantangan, tetapi menjadi sarana untuk kita menuju maju. Oke? Oke. Itu yang perlu sebenarnya diketahui oleh publik, diketahui oleh masyarakat banyak. Jadi Bapak Ibu, Musa pada umur 120 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, bukan 80, bukan 70, tapi 120 tahun mendaki gunung ini dari kakinya sampai puncaknya. Jadi pantasan dia mati kan karena capek. Jadi setelah diperlihatkan matilah Musa di sini sesuai dengan firman Tuhan dan Tuhan berfirman dan dikuburkannya lah dia di situ di suatu lembah di tanah Moab.
di tantangan Bet Biur, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya di mana sampai hari ini. Ente kenapa tahu? Aku nggak tahu juga. Dan dikuburkannya lah, niatnya di sini hurufnya besar. Berarti Tuhan ya, Tuhan. Tuhan yang memakamkan Musa di mana? Tuhan kan ini semua tanah Moab, di depan kita Moab, di belakang kita Moab, kanan sedikit Moab, di kiri Moab. Jadi di mana persisnya? Tuhan berfirman bahwa dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bet Biur. Nah, ini ada informasi di tantangan Bet Biur. Bet Biur itu di mana? Bet Biur, Bapak Ibu, itu adalah situs yang berada di pinggir Sungai Yordan yang menjadi namanya setelah itu Pitania atau Bitania, tempat baptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Jadi di antara puncak Gunung Nebo dan Sungai Yordan ada kuburannya Musa. Tapi juga Tuhan berfirman, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya di mana sampai hari ini. Kapanpun kita baca ayat tersebut, ya sama aja. Kalau kita bacanya 1000 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Kalau kita baca hari ini, tidak ada yang tahu hari ini. Besok lusa 1000 tahun lagi, tetap ayatnya sama. Berarti Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak akan ketahuan oleh manusia selama-lamanya, yaitu kuburannya Musa di mana. Tapi yang jelas di antara puncak Gunung Nebo dan pertengahan Sungai Yordan atau pertengahan lembah Yordan, di pinggir Sungai Yordan, di antaranya ada makamnya Musa. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tunjukin apa yang kita bisa memandang di mana Yerusalem, di mana Laut Mati, di mana kota Aman atau kerajaan Amun, kita mau briefing sebentar tentang perjalanan bangsa Israel dari titik mereka berangkat dari Mesir sampai sini ya. Nah, bangsa Israel Bapak Ibu dipimpin oleh Musa. Kan Musa menyelesaikan masa bangsa Israel diperbudak di sana oleh Firaun. Jadi diajak jalan. Firaun pertama biarkan mereka jalan, tapi setelah mereka sedikit jauh, ada ngomong wah, besok tidak ada tenaga kerja, tidak ada budak di kami di sini. Jadi Firaun mau kejar Musa dan bangsanya. Kalian mau kemana? Balik. Tapi Musa sama bangsanya tetap jalan sampai mereka nyampai di tepi laut, yaitu Laut Merah. Di tepi Laut Merah Bapak Ibu. Laut Merah utaranya seperti huruf V gitu. Jadi mereka dari sini, di tengah di sini ada padang pasir Sinai. Mereka nyampai sini. Nah, apa yang Musa lakukan? Belah Laut di depan, Firaun di belakang. Jadi kalau Musa di zaman now pasti keluarkan HP, ganti status di Facebook dan di WA dan di Instagram. Tolong teman-teman, ayo cepat komen, subscribe, dan jangan lupa di-share. Tapi Musa langsung pakai kepercayaannya, dia pakai tongkatnya dan dia langsung mencari solusi karena dia percaya di Tuhannya. Dia memukul laut, lautnya bertablah. Musa dan bangsanya selamat, aman, mereka nyebrang. Tapi karena Musa dan Tuhan berkali-kali marah sama bangsa Israel. Bangsa Israel Bapak Ibu terkenalnya apa? Keras kepala dan keras hati, sungut-sungut. Jadi karena itu dan karena mereka generasi yang diperbudak di Mesir, jadi Tuhan tidak mau generasi ini yang otaknya masih mereka budak di Mesir yang masuk ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel dikasih di padang gurun Sinai, putar-putar sampai berapa lama? 40 tahun total. Tapi di padang gurun Sinai kemungkinan besar 30-an tahun, 36, 37, karena di 2-3 tahun terakhir mereka berada di tanah Yordannya. Kan masuk, kemarin kita lihat mata air melimpah, terus mereka coba melewati Edom nggak diizinkan, melewati Moab nggak diizinkan, berarti mereka juga makan waktu di sini yang cukup lama. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah mereka bermutar-mutar baru akhirnya masuk ke Yordannya. Kita mau ingat beberapa hal ketika bangsa Israel berada di padang pasir Sinai. Ketika bangsa Israel nyampai di kaki Gunung Sinai, di situ Musa berpisah sama bangsanya. Katanya saya akan berpisah sama kalian 30 hari lamanya. Nah, bangsa Israel di situ sedih sekali, tapi terpaksa mau nggak mau harus menunggu, harus menduduk di situ. Nah, mereka hitung hari 1, 2, 20, 30, seharusnya Musa balik. 31 Musa belum ada. 32, 33, 34. Nah, di situ orang-orang banyak yang mulai ngomong, wah ternyata orang yang kami ikuti dari Mesir sampai sini orangnya nggak jujur, orangnya nggak tepat waktu, orangnya kemana aja, sampai banyak orang kepercayaan hilang. Nah, Musa sebetulnya memperpanjang 10 hari. Jadi telah 40 hari Musa balik lagi dan Musa sangat marah sama bangsanya. Kok gara-gara 10 hari saya telat, kepercayaan hilang, kok bisa begitu? Nah, tapi yang lain, ayo Musa lah,
lanjut. Kami nggak mau lama di sini. Kami udah cukup lama di sini. Tolong ada kami jalan. Nah, diajak jalan. Kesempatan pertama orang-orang Israel mulai protes soal makanan. Kok makanannya cuma menadang kuel aja? Nggak ada nasi padang, nggak ada sate babi, nggak ada sate kambing, nggak ada makanan, nggak ada ikan teri gitu. Nah, di situ Tuhan sangat marah. Kok gara-gara sambal terasi kalian protes? Nah, sampai Tuhan mengirim ular yang mulai menggigit bangsa Israel. Banyak orang mati, yang lain pada takut. Ini serius amat. Ini orang lagi digigit ular langsung mati. Wah, tolonglah Musa bantu kami. Minta ampun dan Tuhanmu. Tolonglah Musa bantu. Musa seperti biasa, minta bantuan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, baiklah, Anda harus membuat ular dari bahan tembaga, dan ular itu dinaikin di bukit tertinggi. Orang yang digigit oleh ular melihat ular tembaga langsung selamat, langsung sembuh. Makanya Bapak Ibu, simbol yang kita bisa lihat di belakang kita itu tongkat dan ular, yaitu tongkat dan ular Musa. Ular itu Bapak Ibu jadi simbol keselamatan dan kesembuhan. Setiap hari kita lihat di apotek, di rumah sakit, di obat, di klinik, di ambulans, di farmasi, ya kita melihat ularnya. Jadi ularnya itu dari salah satu mukjizat Musa di padang gurun Sinai. Bangsa Israel Bapak Ibu telah itu masuk ke tanah Yordania, ya seperti yang kita ceritakan, Ripa terus ke sini ke lembah Yordan. Musa mendaki gunungnya, Tuhan memperlihatkan, mati, dimakamkan. Setelah itu Joshua bin Nun yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Baik, ada beberapa hal yang kita harus dengar Bapak Ibu. Yang pertama, gunung ini Bapak Ibu, gunung Abarim. Bahasa Ibrani, Abarim itu artinya menyeberang. Jadi karena dari kakinya Musa berpisah dan bangsa Israel menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Yang kedua, Nibo di dalam bahasa Ibrani artinya nabi. Jadi gunung nabi. Nabi siapa? Musa. Baik Bapak Ibu. Nah, apa yang kita bisa memandang? Tuhan memang memperlihatkan Musa seluruh tanah Kanaan dan tanah perjanjian. Sebetulnya Bapak Ibu, yang tersebut di Ulangan 34, cerita kematian Musa dan apa yang Tuhan beri pemandangan kepada Musa itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita bisa memandang dari sini. Yang jelas Bapak Ibu, kerajaan Amon di sana, bukit-bukit yang di situ, kalau kita berdiri lurus berarti kita memandang jam 12. Kalau kita melihat ke arah jam 1 sampai jam 2, bukit-bukit yang di situ namanya bukit-bukit Gilead. Bukit-bukit Gilead di mana Yakub 11 anak 2 istri dulunya tinggalnya di Gilead sebelum mereka berhijrah. Nah, di belakang Gilead Bapak Ibu ada sungai namanya Sungai Yabok. Sungai Yabok itu di mana Yakub berkelahi sama malaikat di situ dan dikasih nama Israel di sana. Lembah Jordan kelihatan jelas Bapak Ibu di depan kita. Almarhum laut di bawah. Laut mati di situ. Ya, silakan laut mati Bapak Ibu, bukit-bukit yang nggak jelas yaitu bukit-bukit Yerusalem dan selatannya Bethlehem. Jadi Bapak Ibu, Musa bisa memandang sejauh laut barat yaitu laut Mediterranean. Musa bisa memandang sampai Danau Galilea, Musa bisa memandang sampai Negev Desert, bisa memandang sampai Jericho dan yang lain-lain. Tapi yang kita bisa ya sejauh mata bisa memandang. Hari ini cuaca nggak terlalu jelas, nggak terlalu bersahabat ya, jadi lumayan. Baik, sebelum kita berpisah Bapak Ibu, untuk foto-foto maksudnya di dalam gereja ini sebetulnya Bapak Ibu namanya Gereja Memorial of Musa. Bagian atas dan bagian luar dari gereja ini kelihatan banget modernnya. Tapi kalau dalamnya lantainya itu asli dari masa Bizantium. Ini salah satu gereja yang paling tua sedunia. Dari gereja-gereja pertama Bapak Ibu. Baik, aku punya pertanyaan. Saya mau ngetes kekristenan Bapak Ibu. Yesus di abad pertama kan? Kenapa tidak ada gereja dari abad kedua atau abad ketiga? Atau di pertengahan pertama abad keempat? Kenapa gereja-gereja mulainya dari kurang lebih abad kelima dan selanjutnya? Kenapa orang-orang Kristen tidak mendirikan gereja? Dikejar sama Romawi. Dikejar oleh bangsa Romawi tentunya. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen sampai tahun 333-334 mereka mempraktis agama Kristen di cara rumah ke rumah. Bicara secret, rahasia. Bapak Ibu, saya belajar bahasa Indonesia di Jogja.
saya tinggal di homestay keluarga Pak Hiro. Di homestay itu pernah saya lagi belajar, saya lagi hafal kata-kata dasar, tiba-tiba saya dengar suara banyak orang di bawah. Saya kaget, ada apa? Nah, turun, ternyata ada puluhan orang. Bu, ada apa bu? Gak apa-apa, cuma ibadah. Ibadah di rumah. Kenapa? Emang di Indonesia nggak boleh ibadah di gereja? Enggak, ada. Gereja juga dekat. Terus kenapa? Adat. Itu bukan adat. Itu mulanya dari sini Bapak Ibu. Orang di masa dulu, di masa Romawi, kan kalau ketahuan oleh kekaisaran Romawi, mereka orang yang percaya atau orang Kristen, kebalannya dipotong. Kebalannya langsung. Nah, makanya Bapak Ibu, orang beriman, saya Saya enggak. Kinko nggak beriman, dia orang Romawi. Yang lain-lain, kita hari ini misalnya atau minggu ini kita berkumpul di rumah Bona. Nah, minggu depan kita setuju, ya wes, minggu depan di rumah Syekh Borba. Minggu berikutnya di rumah saya. Ya, jadi begitu terus menerus sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai hari ini orang praktis ibadah di rumah dari mulainya dari abad pertama, dari masanya Yesus sampai hari ini Bapak Ibu. Nah, di 333-334 ada kaisar bernama Kaisar Konstantin. Dia menerima ilmunya dan hidayahnya dari ibunya yang bernama Ibu atau Bunda Helena. Nah, beliau di tahun 334 mengiklankan bahwa agama Kristen adalah salah satu bukan agama tapi salah satu agama Kekaisaran Romawi. Karena di tahun yang sama ibu kota Kekaisaran Romawi dipindahin dari Roma ke Bizanta, jadi namanya masa Bizantium. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat gereja langsung gereja dari masa Bizantium, gereja masa Bizantium maksudnya gereja-gereja masa dulu ya. Nah, kita tahu simbol agama Kristen apa? Salib. Ada simbol jauh lebih tua daripada salib. Sebelum salib, agama Kristen simbolnya apa? Ikan. Ayam. Ada yang tahu cerita ikan? Kita lihat kadang-kadang di mobil orang ada ikan di belakang atau di rumah atau pakai konten ikan. Kita tahu ini agama atau ini simbol agama Kristen, tapi ceritanya apa coba? Ayo. Di masa dulu, bukan. Di masa dulu Bapak Ibu. Di masa dulu orang-orang yang beriman juga di abad pertama, kedua, ketiga, daripada misalnya mereka nanya orang agamanya apa dan mereka menjadi ya dicuragain atau takut, mereka punya simbol rahasia Bapak Ibu. Jadi saya datang, Bro siapa namanya? Bro Michael, saya baru kenal sama Michael, ngobrol-ngobrol, saya senang sama Michael, rasanya wah sangat akrab sama Michael. Tapi aku mau nanya agama, takut dia nggak seagama. Jadi saya sebagai misalnya abon kayu atau tunggat, aku bikin begini. Oh, dia sandi lah ya. Dan saya akan sabar dan menunggu. Kalau dia orang beriman, langsung dia akan bikin begini. Sambung. Oh, Ikan. Makanya simbolnya Bapak Ibu dasar cuma segini. Ya, jadi simbol ikan. Sohib lah ya. Makanya Bapak Ibu, kalau dia udah ngerti dia akan melanjutkan biasanya berarti dia seiman baru kita bisa ngobrol. Baiklah, kalau gitu minggu depan kita berkumpul di rumah A atau P gitu. Ya, itu simbolnya Bapak Ibu, mulainya dari situ. Nah, gereja ini Bapak Ibu salah satu gereja yang paling tua dari masa Bizantium. Dan di masa dulu Bapak Ibu, orang-orang yang beriman mereka sangat rajin mengumpulkan batu-batu yang berwarna-warni, karena mereka menyadar bahwa batu itu yang warnanya alami itu semacam kerajinan yang bisa dibikin hidup ribuan tahun selama-lamanya. Nah, mereka cari karena mereka udah menemukan banyak batu yang berwarna-warni di sekitar, mengumpulkan batu seperti orang Indonesia 2 tahun sebelum Covid atau setahun sebelum Covid itu bikin saya gila Bapak Ibu. Bapak-bapak datang dari jauh bayar mahal dan nggak dengar penjelasan. Aku lagi ngomong Bapak begini di Betra, di Jordan, di Gunung Nebo, di ada apa, cari apa, baru dikasih tahu sama istri. Pak, ini suami lagi cari batu untuk jadikan cincin pas pulang, dari cari batu akik. Astaga, bayar mahal gara-gara
batu. Jadi Bapak Ibu, orang di masa dulu mereka mengumpulkan batu yang berwarna-warni. Batunya itu dipotong kecil, baru mereka nimbil batu satu bersatu untuk memperhiasi gereja, mendekorasi gereja, dan untuk menggambarkan salah satu ayat yang tersebut atau salah satu cerita yang tersebut di Alkitab atau kehidupan sehari-hari di dalam gereja. Dan di Jordan Bapak Ibu, kami menemukan ratusan gereja dari masa Bizantium dan kebanyakan didekorasi oleh mosaik, termasuk yang paling bagus dan yang paling indah yang berada di Gunung Nebo. Habis ini Bapak Ibu, kita foto di depan tongkat dan ular Musa. Lalu saya kasih waktu untuk masuk ke dalam. Bunda, silakan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Saya ada sedikit pertanyaan sebelum ke. Oh, silakan Pak. Maaf. Apa ini Pak? Gak boleh di situ. Ini mosaik asli dari zaman Bizantium. Mau pesta ke pintu. Ini lantai aslinya. Apa kok kayak pulang? Yuk. Saya fotokan. Kurang ke kiri. Geser kanan, geser kanan. Geser kanan. Oke. Oke, merapat sini. Oke, tahan. Yuk, lihat 0,6 satu kali. Di sini. Satu. Satu. Oke, tahan. 1, 2. Sekali lagi. Oke, ini yang berdiri satu kali. Itu gini satu kali. Nah, kelihatan semuanya, kelihatan semuanya. Oke. Boleh, boleh. Sini. Oke, tahan. Lihat sini satu. Oke. Boleh, boleh. Sini ayo.